Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya berharap kalian semua baik-baik saja, ya teman-temanku sekalian. Dan sebagaimana biasanya, saya, narator channel ini akan merangkum sebuah film dari negara Korea Selatan di tahun 2024 lalu dengan judul Following, yang menceritakan seorang pria muda dengan hobi anehnya yang suka menguntit orang lain. Tetapi tujuannya bukan untuk kejahatan. Apa kira-kira dan bagaimana keseruannya? Inilah Stalking. Di pagi hari yang indah dan hangat di Korea Selatan, memperlihatkan pria muda bernama Gu Jeong Tae. Karena nama beliau terlalu sulit untuk lidah saya, cukup kita panggil saja Tae. Tae sendiri bekerja sebagai agen properti dan hobinya adalah mengamati atau bahasa umumnya adalah penguntit. Seperti saat dia di bus kali ini, senyum-senyum karena dia melihat isi chat anak SMP yang sedang kasmaran. 입니다. 전 원래 고딩 카톡 시 Singkat cerita, beliau pun sampai di kantornya, yang mana juga beliau adalah CEO-nya perusahaan tersebut. Dan dari websitenya juga kita ketahui kalau beliau sedikit terkenal di dunia maya dengan sebutan ayah semut. 다음은 정말 중요하고도 어려운 미세한 차이가 걷잡을 수 없는 결과는 중요한 게 뭔지 알아요? 평판이 Beberapa waktu kemudian kita pun melihat si Tae ini sedang menjalankan hobinya, yang mana target beliau kali ini adalah sepasang suami istri yang sudah punya problem. Setelah memastikan rumah target itu kosong, si Tae pun langsung masuk ke dalam. Bukannya mencuri atau hal buruk lainnya, si Tae malah memperbaiki beberapa furnitur rumah tersebut dan mengambil barang yang tidak berharga, atau dalam arti kalaupun hilang, pemilik rumah tidak akan mencarinya. Sekalian memfoto sebagai bukti kalau dia sudah masuk ke rumah tersebut. 노영순 부부 지난주부터 계속 알아요. 좀 이상하게 보이죠? 그래도 나쁜 짓은 이 집에서 가장 없어도 될걸? 둘? Yang hasilnya dibawa ke gudang pribadi beliau yang kita lihat sudah sangat banyak sekali gambar-gambar seperti gambar-gambar sebelumnya di dinding gudang tersebut. Yang saat si Tae menempelkan gambar dan barang sebelumnya, terlihat ada kepuasan tersendiri di wajah si Tae ini. Di malam harinya di bangku Indomaret, Tae mencari target baru. Dan ya, target beliau memanglah acak. Dan kali ini targetnya adalah seorang wanita yang muda, cantik, menawan, juga seorang influencer. Bahkan sudah 5 bulan lamanya Tae menguntit si wanita bernama Hansora ini. 도저히 누군지 소라 인플루언서. Alasan si Tae tertarik kepada Hansora adalah karena postingan si Hansora di medsosnya tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti kali ini, saat Hansora sedang makan sosis daging, yang diposting adalah makanan salad vegan. Gitu kira-kira, guys. 처음엔 그냥 평범해 보였거든요. 근데 소세지를 드시면서 진짜 재밌더라고요. Dan misi Tae dalam penguntitan pun dimulai dengan memeriksa beranda akun si Hansora, yang terlihat Hansora ini suka dengan barang-barang branded, yang mana juga Hansora ini sangat humble atau rendah hati. Demikianlah yang terlihat dari beranda beliau, guys. 한소라 소라 값비싼 명품백 아니 그랬어 이제 평판 좋고 5 hari setelah pengamatan si Tae terhadap Hansora, si Tae mulai takjub dengan kebaikannya. Namun masih penasaran hingga saat ini. Sampai ke 62 hari kemudian atau 2 bulan kemudian, Tae melihat si Hansora berjalan-jalan dengan anjingnya di sebuah taman bermain. 소라 씨 관찰 이게 진짜 그녀의 일상. Singkat cerita, di malam ke-119 hari pengamatan, Tae pun mencoba membuka rumah Hansora setelah memastikan Hansora pergi. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, Tae mencoba membobol katasan di pintu Hansora, dan ya, gagal sekali, guys. 왜 그녀의 집에 들어가 봐야 정확한 논리로 비밀번호를 안 되네. 아 세상은 역시 어렵고. Karena itu, Tae pun menonton tutorial YouTube dan langsung mempraktekkannya di malam hari selanjutnya. Setelah itu, dengan berdebar si Tae pun memeriksa hasilnya, dan ya, gagal lagi teman-temanku sekalian. Tae pun sempat menyerah. 대로 하나 둘 셋. 이게 뭐죠? 비밀번호를 이렇게 한답니까? Di pagi harinya,
Harapan dan doa Tae selama ini pun terjawab, di mana Han Sora mendatangi kantor Tae yang seorang agen properti. Maksud Han Sora mendatangi kantor Tae adalah untuk memindahkan tangan kontrakannya melalui jasa Tae yang seorang agen properti tersebut. Yang karena itu Han Sora pun menyerahkan kartu atau kunci rumahnya kepada Tae. Yang hal itu juga membuat adrenalin Tae naik yang hampir saja dia keceplosan. 미쳤네. 전 제 일이 너무 감사합니다. Tetapi Tae juga sempat bertanya alasan Han Sora melakukan itu. Jawaban Han Sora adalah dia dipindah tugaskan. Namun Tae yang sudah sering mengamati orang lain pun sadar kalau Han Sora ini sedang berbohong. Tapi Tae tidak tahu apa alasannya, dan ya, Han Sora menyerahkan dan mempercayai Tae secara penuh akan semua prosedur pemindahan tangan kontrakan tersebut kepada Tae sepenuhnya. 귀신 같은 거라도 나오나요? 제가 다른 지역으로 발령받아서요. 거짓말. Singkat cerita, Tae pun memulai hobinya memasuki rumah Han Sora sebelumnya. Ya, seperti biasa, Tae hanya mengambil gambar barang-barang yang tak diperlukan. Tae juga memperbaiki keran Han Sora yang mampet akibat potongan rambut dan concealer bekas. 에이, 다 끊어졌네. 아니, 컨택트 렌즈를. 어우, 속 시원해. Di malam harinya, Tae menonton siaran langsung si Han Sora yang baru saja merescue kucing yang terluka kakinya. 어머, 져서 지금 병원 가는 길이에요. 는 괜찮을 거래요. Di pagi harinya, Tae kembali melanjutkan hobinya untuk memperbaiki kabel rumah Han Sora sebelumnya yang tak sempat. Dengan langkah yang diiringi senyuman, Tae masuk rumah dengan kegirangan. 안전기 배송이도 오늘은 딱이. Namun senyum sebelumnya pun langsung hilang setelah melihat keadaan Han Sora yang terletak ataupun terbaring di sofanya dengan seperti video ini. Dan ya, Han Sora dengan keadaan berlumuran darah terbujur kaku di sofa, yang hal itu membuat Tae langsung ketakutan dan sempat mau menelepon 911. Tetapi tidak jadi karena dia juga masuk tanpa izin ke dalam rumah tersebut. Yang hal itu bisa saja membuatkan dia menjadi tersangka. Dan tanpa pikir panjang, Tae langsung pergi meninggalkan rumah itu. Singkat cerita, malam pun tiba, yang mana ternyata Tae sudah punya klien untuk memeriksa rumah Han Sora sebelumnya. Dan Tae juga mengirim pesan teks kepada nomor handphone si Han Sora yang tujuannya untuk memperkuat alibi Tae di kemudian hari. 실장님! 안녕하세요. Saat si klien masuk dan tiba-tiba, ya, terdengarlah suara teriakan. Jeng 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 jeng. Ya, keadaan rumah sudah tertata rapi. Bekas tumpahan darah sebelumnya juga sudah tidak ada lagi. Bahkan tidak ada tanda-tanda kekerasan di dalam rumah tersebut. Dan ya, kita semua pun bingung dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pelakunya? Kapan dibersihkan? Itulah pertanyaan saya, Tae, dan kita semua. 집이 엄청 깔끔. 범인이 시체 담을 가방이라도 사러 갔던 걸까? Kita berpindah ke kantor polisi wilayah Topong dan diperkenalkan polwan atau penyidik kita bernama Oh Yong Jo, atau kita panggil saja Detektif Jo. Terlihat beliau sekarang merasa kecewa dengan atasannya yang sesuka hati mengalihkan kasus yang sedang diselidiki beliau ke penyelidik yang lain. 또 장영사 보내셨더라. 차량 조회에 CCTV 위치 확인. 장 형사가 베테랑이잖아. Di luar kantor, Detektif Jo meminta tolong kepada rekannya agar diberikan sebuah kasus. 건수 있으면 꼭 알려줘라. Sedangkan Tae di tempat lain mulai galau dengan kejadian sebelumnya di rumah Han Sora. 벌써 4일째입니다. 발견되지 않고요. Singkat cerita, Tae pun sampai di kantornya yang kata pegawainya ada sepucuk surat kepada Tae dari orang yang tak dikenal. Dengan kebingungan, Tae pun membuka amplop merah tersebut yang ternyata 오셨어요? 지시. 비어있던데요? ya, apa yang ditakuti Tae selama ini pun sudah terjadi. Di mana foto Tae saat memasuki rumah Han Sora ada di amplop tersebut. Bahkan juga gambar sehelai rambut ada di gambar tersebut, yang artinya celakalah hidup si Tae setelah ini. Iya.
Bersamaan dengan itu, Tae ditelepon oleh Yayasan Rumah Abu atau Columbarium, tempat abu jenazah sang ibu disimpan, di mana lokernya dirusak oleh orang yang tak dikenal. Tae merasa kalau pelakunya sama dengan pelaku yang mencelakai Han Sora sebelumnya. 이미 오라고 하셨습니다. 죄송합니다. Karena foto sang ibu dikoyak-koyak, Tae pun membawanya ke dalam mobil untuk diperbaiki. Namun, saat Tae sedang memperbaiki foto tersebut, tiba-tiba dari jalan bagian atas sebuah mobil tanpa supir melaju dengan cepat ke arah Tae. Untungnya, dia sadar dan masih selamat. 말 좀 해봐요. Para polisi pun memeriksa CCTV dan satu orang yang dicurigai oleh Tae ada terekam, namun para kru tidak ada yang mengenali si orang tersebut. 이 사람. 분들한테 이 사람 예. 근데 뭐 다들 Di kantor polisi, seorang wanita muda bernama Horugi, salah satu influencer di kota tersebut, melaporkan Han Sora yang tak kunjung ditemukan hingga saat ini dan detektif Joe yang menanganinya. 답장 없죠? 실종 뭐 지한테서 연락 끊기면 신고를 해달라나 뭐라나. Horugi pun menjelaskan alasannya melaporkan hal tersebut karena sebelumnya Han Sora pernah menelepon Horugi agar segera melaporkan ke polisi jikalau Han Sora tidak ada kabar beberapa hari, kata Horugi mengakui. 지한테서 연락 끊기면 경찰에 신고를 해달라나 뭐라나. 누가 진지하게 생각합니까? Setelah Han Rugi pulang, detektif Joe juga mendapatkan informasi dari partnernya yang mengatakan kalau si Han Sora tidak punya tanda-tanda kehidupan. Yang mereka tahu dari kartu kredit, gas, telepon, GPS tidak ada sama sekali. Sehingga sangat mungkin kalau Han Sora sudah wasted. 한소라 29살. 한소라 실종 추정일 이후로 생존 카드 사용 내역, 통화 기록 Kembali ke Tae yang baru sampai di kantornya. Yang di sana detektif Joe dan rekannya sudah menunggu. Dan hal itu membuat Tae menggigil ketakutan. Namun dengan keahliannya, Tae dapat dengan tenang menjawab tiap-tiap pertanyaan. 실종이요? 그래서 연락이 안 됐던 거예요. 혹시 언제 마지막으로 보셨는지 Karena tidak ada indikasi kalau Tae pelaku, detektif Joe pun meminta kunci rumah Han Sora dan memeriksanya sendiri. Tae yang ketakutan juga penasaran pun memantau dari kejauhan. Detektif Joe pun heran karena kalaulah Han Sora pergi dengan sengaja, masa sih peralatan atau perlengkapan seperti koper, makeup, baju tidak ada yang dibawa, katanya kepada rekannya. Dan tiba-tiba saat detektif Joe melihat ke bawah sebuah sofa, di sana ada bercak darah. Tim forensik pun segera dipanggil. 어떤 젊은 여자가 3일이나 여행을 창고엔 캐리어도 그대로 있고 옷장에 옷. 예? 어디? Tae yang ketakutan juga mulai berasumsi dan mencoba penyelidikannya sendiri dengan menonton ulang video-video Han Sora. Yang di sana Tae menemukan akun Horugi dan mencoba stalking akun tersebut. Yang mana dari tiap-tiap videonya Horugi secara terbuka menyerang dan memfitnah Han Sora mengonsumsi uang donasi hewan yang di rescue-nya. Dan dengan keahliannya Tae mampu mendapatkan alamat Horugi setelah mengamati beberapa videonya. Tae juga meminta si Odian kepada Horugi dan Honrugi menyetujuinya. Beberapa hari kemudian para polisi mulai melakukan investigasi terhadap kasus hilangnya Han Sora. Bahkan jagat media juga sudah mulai dihebohkan dengan kasus ini. 이제 이 영상 각도에서 볼 가까이 있었네요. Malam selanjutnya saat Honrugi pergi keluar rumah, Tae pun masuk ke dalam rumah Honrugi tersebut dan di sana Tae menemukan fakta baru yang mana amplop merah yang sama seperti sebelumnya ada di rumah Honrugi. Tidak hanya itu, Tae juga menemukan akun seorang pria yang sangat terobsesi dengan Han Sora, bahkan sering memberi komen rayuan mengarah seksual di akun Han Sora. Tidak hanya itu, si pria bernama Byongjak ini mengikuti semua tempat-tempat Han Sora pernah mengambil foto. Setelah mendapatkan fakta tersebut, Tae pun pulang ke rumahnya. Sedangkan Honrugi juga kesal karena sudah ditipu, yang kita tahu pelakunya adalah Tae yang mengaku untuk seodean speaker. 그럼 혹시 둘이 공범? Tae yang sudah sampai di rumah merasa ada yang salah karena sensor lampu rumahnya rusak. Ditambah lagi posisi sepatunya sudah berubah dan tiba-tiba dari luar ada orang lain mencoba membobol rumahnya dan saat pintu sedikit terbuka, di sana ada amplop yang merah. Tae pun mencoba mengambilnya dan ternyata
di dalam rumah sudah ada orang lain yang langsung menyerang Tae. Dan satu orang dari luar sebelumnya juga berhasil masuk. Tae dengan segenap tenaga mencoba menghindar serangan-serangan dua orang tersebut. Dan saat Tae hampir tertangkap, tiba-tiba Tae berhasil membuka helm salah satu dari dua orang tersebut. Yang ternyata itu adalah Byung-jak. Tae juga berhasil kabur dan menelepon kepolisian. Di kamera CCTV terlihat dua orang masuk ke area perumahan Tae. Setelah itu, Detektif Jo pun masuk ke rumah Tae yang di dalam semut-semut koleksi Tae sudah dirusak oleh pelaku sebelumnya. Tae pun bersedih. Tidak hanya itu, Byung-jak juga ternyata sudah terlanjur wasted di rumah Tae dalam keadaan tergantung. Di gundukan tanah sarang semut sebelumnya juga ada amplop merah yang saat Detektif Jo membukanya, yang mana ternyata isinya adalah 조작이에요, 조작. 저 몰라요, 저 사람. 죽였습니까? 제가 왜 죽여요, 저 사람을. ya, di dalam ada foto Tae bersama dengan Byung-jak yang menggambarkan seolah mereka sudah kenal lama. Tae sempat membantah dan berkata kalau semua ini fitnah. Akan tetapi si Detektif Jo menunjukkan foto-foto yang lain seperti foto saat Tae masuk ke rumah Han Sora tanpa izin. Yang kini Detektif Jo berhak menahan Tae, namun Tae berhasil melumpuhkan Detektif Jo sampai pingsan. Karena Tae bukan orang jahat, dia pun melapor ke 911 kalau si Detektif Jo sedang terluka dan pingsan di rumahnya. 예, 119입니다. 말씀하세요. 머리 다쳤는데요. 기절한 것 같아요. Tae yang sudah jadi buronan pun berlari ke kantornya dan mengambil salah satu kunci klien. Yang di sana dia mengambil kunci mobil klien tersebut untuk melarikan diri. Han Rugi juga sudah mulai menyebarkan video keterkaitan si Tae dengan kasus ini sehingga websitenya dibanjiri komentar negatif dan itu menambah tekanan stres kepada psikis si Tae. 이 개미 아빠가 한소라를 한빛 부동산 구모씨한테 Singkat cerita, Tae kini sudah sampai di rumah Byung-jak yang di dalam. Saat Tae mencoba mencari-cari sesuatu, Tae menemukan secari kertas bertuliskan alamat tempat penyimpanan atau rumah Abu sebelumnya. Tae pun bergegas ke sana. Tae sempat dilarang, namun dengan memohon Tae akhirnya diizinkan. Tiba-tiba Tae membongkar dan mengambil Abu jenazah si ibu dan langsung melarikan diri dari sana. 엄마한테 하고 싶은 말이 있어서. 딱 5분 만이에요. 아, 이건 또 뭐야? Di pinggir jalan, Tae pun membongkar dan ternyata di dalam Abu sang ibu ada pisau juga amplop merah dengan tulisan, "Gudangmu jikalau diketahui polisi pasti akan bermasalah kan?" Kira-kira begitu. Yang kita tahu gudang pribadinya si Tae ini adalah berisi barang-barang hasil penguntitannya selama ini. Di kantor polisi, Detektif Jo didatangi seorang perempuan yang mengaku kakak kandungnya Han Sora. Si kakak ini bercerita kalau Han Sora adalah manusia kurang ajar karena Han Sora punya hutang di mana-mana, bahkan pernah menjual adiknya yang seorang disabilitas, dan 4 tahun terakhir ini keluarga Han Sora juga harus sembunyi dari orang-orang karena ulah si Han Sora, yang karena itu keluarga ini pun memutus hubungan dengan Han Sora. 한솔아 언니예요. 한솔아 그거 완전 미친년. 우리가 너무한다 싶죠? 어떻게 동생을 갖다 팔 수가 있어? Di rumahnya, Horugi yang sedang live stream tiba-tiba didatangi si Tae dan menyerangnya, membabi buta. Bahkan Tae juga merusak seluruh peralatan si Horugi dan kembali mencekik si Horugi sembari bertanya apa alasan Horugi membunuh Han Sora dan Byung-jak. Katanya, 너가 이종학 씨야. Horugi pun menceritakan asal muasal kejadian yang mana ternyata Byung-jak si pria yang wasted di rumah Tae adalah pelaku penguntit si Horugi awalnya. Karena takut, si Horugi pun memperkenalkan channel si Han Sora kepada Byung-jak ini agar dirinya selamat. Yang mana setelah itu Han Sora tidak punya kabar baik ke media ataupun ke Horugi secara langsung. Horugi yang khawatir pun melaporkannya ke polisi seperti yang kita ketahui sebelumnya. 아 이종학 그 미친 새끼한테 그래서 이런 거야. 소라 걱정되니까. Namun Tae tidak percaya dengan perkataan Horugi karena nyatanya Horugi secara terbuka memfitnah, mencaci dan menyerang Han Sora di media sosialnya. Dan Horugi pun jujur
kalau itu terjadi hanya di depan kamera untuk menambah citra si Han Sora di publik. Dengan perjanjian, si Horugi dapat 20% dari hasil yang didapat Han Sora dari donasi orang-orang dan juga AdSense YouTube-nya. 네가 소라 씨를 걱정했다고 소라 주. 무슨 그거 걔랑 나랑 다 짜고 친 거 존나 욕해내면 사람들은 그럼 난 거기서 20% 먹고. Tae masih tak percaya, sehingga dia pun menunjukkan amplop merah yang didapatnya dalam beberapa hari ini, yang juga sempat ditemukannya di rumah Honrugi sebelumnya. Namun, pengakuan Honrugi mengubah kebenaran lain, yang mana amplop-amplop merah ini dia terima dari Han Sora saat menerima bayaran 20%-nya. 이거 소라 건데? 소라가 나한테 돈 줄 때 걷다 넣어서 준. Dan Tae pun mengingat kalau dia pernah mencium bau lotion di rumah Han Sora sama dengan salah satu penyerangnya saat di rumahnya sebelumnya. Dan kini film pun membawa kita ke alam bawah sadar Han Sora, yang mana ternyata kematian sebelumnya hanyalah pura-pura sahaja. Han Sora juga bercerita kalau dia pernah kerja di klub malam dan di profesi ini dirinya sering direndahkan, yang hal itu sempat membuatnya berpikir untuk bunuh diri. 불쌍한 이 사람만큼 불쌍한 사람이 또 있을까? Namun, semua berubah saat tanpa sengaja Han Sora mengupload fotonya dengan background kampanye donor darah yang membuat para netizen salah paham seolah Han Sora mendonorkan darahnya. Padahal, dia hanya mengobati luka di wajahnya. Namun hal sepele itulah yang mengubah Han Sora. 이런 사람이 또 있을까? Dia pun mulai membranding dirinya sebagai seorang yang dermawan, mulai dari sering berkunjung ke panti asuhan, sering gabung komunitas kebersihan, juga merescue hewan dan sering open donasi. Ya, karena tampangnya yang cantik, orang-orang pun dengan mudah percaya. Tidak hanya itu, Han Sora juga menciptakan atau menyeting musuhnya sendiri di media seperti yang dikatakan Honrugi sebelumnya. Permusuhan mereka hanyalah bisnis. 들은 타인을 판단할 때 그렇게 신분의 욕까지 해주면 감싸줘서 안달이야. 한소라랑 말 한마디. Dan tujuannya tak lain tak bukan hanya untuk menarik empati para netizen yang sok kenal dengan kepribadian Han Sora, bahkan hanya bertemu lewat layar komputer ataupun handphone. 난 그냥 돈이면 되는 거였거든. Yang ternyata semua tindakan si Tae selama ini disadari oleh Han Sora, yang ternyata juga setiap apa yang dibagikannya di medsosnya adalah kepalsuan semata. Seperti video anak kucing yang terluka sebelumnya adalah perbuatan Han Sora sendiri yang mematahkan kaki si anak kucing tersebut. Dan banyak lagi, sehingga Han Sora mulai ketakutan dan depresi karena setiap kejadian-kejadian yang dilakukannya ada wajah si Tae di dalam video tersebut. Dan dia takut kalau apa yang diperbuatnya itu ketahuan oleh si Tae ini. Dan hal itu membuat dia depresi hingga dia pun memutuskan untuk menghabisi si Tae. 모든 순간에 그 새끼가 있었어. Yang ternyata kini Han Sora lah yang mengamati si Tae, mulai dari kegiatannya dan bahkan berhasil membobol pintu rumah si Tae jauh sebelum Tae memulai aksinya. Dan bahkan kedatangan Han Sora ke kantor Tae beberapa bulan lalu adalah bagian rencana, karena Han Sora tahu kalau Tae adalah seorang penguntit. Bahkan Han Sora juga memanfaatkan si Byung-jak sebagai kaki tangannya, karena Han Sora tahu kalau Byung-jak ini tergila-gila kepadanya. Setelah memastikan semua sudah oke, Han Sora pun memulai akting kematiannya seperti yang kita ketahui sebelumnya. 신고하면 어떡하냐고? 이 새끼 성격이 그럴 리가 없지. 내 시체에 손담은 안 돼 볼놈이니까. Hal yang membuat saya excited dan takjub di adegan ini adalah tindakan Han Sora yang sangat presisi, seperti meneteskan darah di depan pintu masuk agar saat si Tae masuk ke dalam rumah ada bercak darah di sepatunya. Bahkan detail kecil pun disadari oleh Han Sora kalau si Tae tidak akan menelepon 911 karena itu akan beresiko kepadanya sendiri. Dan Han Sora juga mengambil gambar dengan kamera timernya. Han Sora juga menakuti si Tae dengan memotong
memotret sehelai rambut yang kita tahu itu rambutnya si Han Sora sendiri yang tujuannya untuk mengintimidasi si Tae. 내 머리카락일 거예요. 묻지 않고 찍는다. Setelah semua skenario, Han Sora pun langsung membersihkan semua dengan teliti dan sangat rapi. Juga dengan sengaja meninggalkan sedikit bercak darah di bawah sofa di lantai tersebut. 피는 안 보이게. 근데 자세히 보면 Dari sana, Han Sora dan Byung-jak pergi ke gudang pribadi milik Tae, yakni tempat penyimpanan barang-barang hasil penguntitannya selama ini, yang begitu banyaknya. 존나 또라이 같은 새끼. Dari gudang pribadi Tae, Han Sora mengambil sebuah pisau dan menyuruh Byung-jak memasukkannya ke dalam guci penyimpanan abu milik ibunya si Tae, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Bahkan, pelaku yang hampir menabrak si Tae saat parkir pun adalah bagian rencana Han Sora. Demikian juga foto Tae dan Byung-jak yang terlihat akrab adalah hasil editan Han Sora di Photoshop. 조심하세요. 조심! Alasan Han Sora melakukan semua ini adalah untuk membuat Tae dalam tekanan dan stres hingga nanti kemudian si Tae akan bunuh diri sendiri karena tekanan batin. Bahkan untuk mempercepat rencana, Byung-jak menyerang Tae langsung ke rumahnya. Namun sayangnya penyamaran Tae berhasil dibongkar oleh Tae dan yang mana ternyata rekan Byung-jak adalah Han Sora sendiri. Byung-jak yang ketakutan pun meminta menyudahi skenario ini. 어떡하냐고! 저 새끼가 지금 나 누군지 다 우리 복수 같은 거 하지. Namun dengan wajah dinginnya dan manipulasinya, Han Sora pun mampu mengsugesti si Byung-jak yang tergila-gila kepadanya. Bahkan dengan mudah membunuh Byung-jak dengan cara menggantungnya seperti yang juga sudah kita ketahui sebelumnya. 자기는 내 인생 망친 새끼한테 복수해. 사랑하지. 너무 사랑하지. 괜찮아. Kembali ke masa kini, Tae setelah dari rumah Byung-jak dan melihat kertas bertuliskan alamat gudang pribadinya pun segera menuju gudang tersebut. Di kantor polisi, Han dari divisi kriminal menerima telepon yang kita juga tidak diberitahukan siapa penelepon tersebut. Namun terlihat Pak Han terburu-buru menuju alamat yang diberikan si penelepon. 잠깐만요. 네, 제가 다 동영상 연결할까요? 뒤진다. Detektif Joe juga menemui seseorang di klub karaoke atas pemberitahuan kakak kandung Han Sora sebelumnya. Dan di sini fakta baru pun mulai terbongkar, yang mana menurut pernyataan mantan rekan kerja si Han Sora, kalau Han Sora pernah punya teman dekat bernama Hyoran, namun kini sudah hilang dan tidak ditemukan setelah 4 tahun sejak kehilangan Hyoran tersendiri. Dan orang terakhir yang berkomunikasi dengannya adalah Han Sora melalui telepon. Detektif Joe pun menghubungi rekannya karena Detektif Joe mulai penasaran tentang kebenaran kasus ini yang seolah-olah semua memojokkan Han Sora. Seperti pengakuan kakaknya yang mengatakan kalau sifat Han Sora lebih buruk dari setan, bahkan juga dari teman-temannya pun hanya mengenal Han Sora dengan kesan buruk. Namun saat ini tidak ada yang bisa dilakukan Detektif Joe karena Han Sora masih sebagai korban. 한소라랑 친한 사람은 그나마 혜란이가 좀 당연하죠. 걔가 Sedangkan Tae sudah sampai di gudangnya yang di sana Tae teriak-teriak memanggil Han Sora dan tiba-tiba Han Sora muncul menyerang Tae dengan sebilah pisau. Beberapa kali juga Han Sora melukai Tae dan juga melukai dirinya sendiri. Dan di tengah-tengah pergelutan itu tiba-tiba Pak Han muncul. Han Sora pun menahan posisi diri tetap berada di bawah Tae yang tujuannya agar si polisi mengira kalau Tae ingin melecehkannya, dan itu berhasil. 손들어. Pak Han langsung menangkap Tae dan Han Sora tersenyum puas, tetapi untungnya Tae masih bisa meloloskan diri. Di kantor polisi, Pak Han dan Detektif Joe sempat saling berdebat karena Detektif Joe punya pandangan dan ingin terus menginvestigasi kasus ini. Karena menurutnya, jikalau di TKP ditemukan banyak darah, seharusnya si Han Sora sudah wasted. Tapi ini Han Sora ditemukan dalam keadaan sehat-sehat saja, kan? Kata si Detektif Joe. Namun data forensik mengatakan kalau bercak darah di sepatu si Tae sebelumnya adalah darah si Han Sora. Dan bagi saya, inilah inti ataupun jawaban dari scene sebelumnya. Dan disinilah bukti bahwa Han Sora ini sangat pandai guys. Gitu. Lanjut. 한소라 집에서 나온 혈흔이요. 거만 머리 때려서 그 정도 출혈이 소라 멀쩡하게 살아있어.
이거 봐, 이거 봐. 이거 구정태 집에 있던 신발에서 나온. Kembali ke Tae yang sedang berada di sebuah warnet. Di sana Tae menonton live streaming orang-orang yang mendukung Hansora. Demikian juga Hansora dengan aktingnya pun mampu memanipulasi para netizen. Website resmi perusahaan si Tae juga kena serang komentar negatif. 너무 감사해서. Di kantor polisi, Detektif Joe mendapat kiriman dari Tae berupa kunci rumah kliennya dan surat pengakuan kalau Tae dulunya adalah seorang penguntit. Menurut perkataan Tae, awalnya dia coba-coba dan akhirnya ketagihan. Sampai-sampai rasa bersalahnya saat menguntit orang hilang. Dan kasus ini menyadarkannya. Tae pun menawarkan kerjasama dengan Detektif Joe untuk mencari tahu kebenaran tiap-tiap kasus yang menyangkut nama Tae dan Hansora. Tae juga mengakui kalau saat dirinya memperbaiki wastafel di rumah Hansora, dia menemukan bekas potongan rambut dan concealer. Detektif Joe pun menyetujuinya. 저는 남의 집을 훔쳐봤습니다. 피해만 안 주면 괜찮다고 생각해보는 것도 염치 없지만 Beberapa hari kemudian, Detektif Joe pun mengantar Hansora ke rumahnya. Di dalam rumah, tepat di sofa, Hansora menemukan amplop merah. Detektif Joe juga pulang setelah memastikan keamanan dan menempatkan 2 orang penjaga di sekitaran rumah Hansora. 개인적인 거요. 건물 앞쪽이랑 요 뒤까지 저희가 다 지키고 있어요. 들어가 보세요. Setelah Detektif Joe pergi, Hansora pun membuka isi amplop yang bergambarkan posisi dirinya saat berpura-pura mati sebelumnya. Juga di situ ada tulisan, kalau kau mau fotonya, datanglah ke rumah Byongjak. Demikian isi tulisannya. Hansora langsung mempersiapkan peralatannya, seperti lakban, tali, dan beberapa botol cairan kimia. Dan singkat cerita, Hansora bertemu dengan Tae di rumah Byongjak. 써 사진. 너 그거 없앴잖아. Dan ternyata fakta baru terungkap kalau anjing-anjing atau kucing-kucing yang direscue si Hansora dari jalan selama ini dibunuhnya satu persatu dengan racun dan mengambil uang hasil donasi orang-orang untuk dirinya sendiri. Tae pun menawarkan agar Hansora mengakui ke publik kalau pelaku sebenarnya adalah Byongjak dan memfitnah Tae. Namun Hansora berkata, "Untuk apa aku melakukan itu kalau aku bisa membunuh kalian berdua?" katanya. 자각했다고 해. 범인 진짜 범인인데 내가 왜? 그냥 네가 죽으면 되는데. Saat tersadar Tae sudah terikat, Hansora pun menjelaskan rencananya akan membunuh si Tae dan membuat semua terjadi seolah-olah Tae bunuh diri. Tae juga bertanya, apa alasan si Hansora membunuh Byongjak? Namun Hansora tak kunjung mengakuinya dan tetap memfitnah Tae dengan berkata kalau ini semua adalah kesalahan si Tae sendiri. 이종하고 왜 죽였어? 그거 네가 죽인 거잖아. 애초에 네가 나 안 봤으면 처음부터 이런 일이 왜 생겨? Namun Tae terus memancing Hansora agar mau mengakui perbuatannya. Sampai-sampai Hansora sadar kalau di ruangan tersebut ada kamera tersembunyi dan berhasil menemukannya. Hansora pun langsung memecahkan kamera tersebut. 또 모르고 내가 안 죽여. Bukannya takut, Tae malah tertawa dan menceritakan kalau pembunuh Byongjak dan Jo Hyun adalah kamu kan, kata Tae kepada si Hansora. Mendengar nama Jo Hyun seketika membuat Hansora teringat kalau ternyata penyebab Hansora membunuh Jo Hyun ini adalah karena memeras si Hansora dulunya. Jenazah Jo Hyun pun dikubur di daerah bukit yang sama dengan hewan-hewan yang dibunuh oleh Hansora selama ini. 조혜란 죽인 건 누구 탓할 건데? Bahkan para polisi sudah memeriksa TKP dan menemukan beberapa ekor kucing juga jenazah si Hyun. Mengetahui dirinya sudah terpojok pun, Hansora mencoba membujuk Tae. Namun Tae berkata kalau Hansora adalah seorang psikopat, sehingga Hansora langsung mencekik si Tae sampai hampir pingsan. Namun untungnya Detektif Joe muncul tepat waktu dan menahan Hansora dan di atas tuduhan pembunuhan. 한소라 씨, 조혜란 및 위급 체포합니다. Demikian juga si Tae ditahan atas tuduhan stalking, mencuri dan melawan polisi, yang artinya Hansora, ratu pencitraan, sudah usai.
구정태 씨, 이렇게 잡아주시고. 1 tahun kemudian di dalam penjara, satu orang reporter datang mewawancarai Hansora yang sampai saat ini tidak percaya dengan orang lain. Namun satu hal yang membuat Hansora tersenyum adalah pujian atas kecantikan si reporter terhadap Hansora yang kita juga tidak tahu apa artinya. 그래서 몸매 관리는 어떻게 하세요? Sedangkan si Tae pun dibebaskan setelah potongan tahanan karena berkelakuan baik. Demikian juga website yang mulai mendapatkan respon positif dari netizen. Tae pun menemui Detektif Joe dan berterima kasih saat Detektif Joe mau mendengarkan ceritanya. 구정태 씨, 당신 피해자 아니에요. 범죄자예요, 스토커. Bagaimana guys? Seru nggak filmnya guys? Menurut saya sih seru ya. Apalagi Hansora dalam film ini mampu melakukan semuanya dengan presisi. Yang membuat saya terkesima dengan Hansora di sini adalah dia mampu memanipulasi perasaan si Byung-jak. Bahkan saya pun sempat tergiur dengan perkataan lembut si Hansora ini. Coba kalian guys, dengar dua cuplikan yang satu ini. Oke? Bye bye.